ACP राठौड़। Halo teman film pecinta India lawas dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di channel ini ya. Channelnya orang yang suka nonton film India lawas dan mau bernostalgia boleh gabung di sini tempatnya. Film lawas berikutnya yang akan Mimin bahas yaitu film yang berjudul Sarfarosh. Film yang dirilis pada tahun 1999 ini diperankan oleh Aamir Khan, Sonali Bendre, Nasaruddin Shah, Mukesh Rishi, Pradip Rawat, dan masih banyak lagi yang lainnya. Film ini berdasarkan kisah nyata yang pernah terjadi pada tahun 90-an, di mana sekelompok perwira polisi berupaya untuk memberantas terorisme lintas batas. Ingin tahu kisah selengkapnya? Yuk gak berlama-lama lagi, kita kupas tuntas film ini. Oke guys, kita langsung saja ke alur ceritanya. Cerita diawali di mana kita melihat sekelompok unta menyusuri padang pasir di perbatasan Pakistan menuju India. Unta-unta tersebut akhirnya tiba di depan para pemiliknya, yang ternyata unta-unta itu membawa banyak senjata api. Setelah dikumpulkan, senjata api tersebut dibawa ke daerah Bahid, tepatnya ke sebuah rumah milik Mirchi. Diketahui, Mirchi seorang penyelundup senjata. Namun dia menutupi bisnisnya dengan berkedok peramal dan juga pedagang cabai kering. Dia sengaja menyembunyikan senjata-senjata itu di dalam karung cabai untuk didistribusikan ke pembeli. Anak buahnya yang bernama Sipa mengawal pengiriman itu melalui calo yang sudah menunggu. Singkat cerita, Sipa tiba di sebuah kedai dan bertemu seorang calo bernama Sultan dan rekannya bernama Thakur. Sultan dan Thakur adalah gangster yang sangat terkenal di daerahnya. Sipa memberikan sebuah pistol untuk diserahkan kepada pembeli sebagai hadiah karena telah membeli banyak senjatanya. Kemudian, Sipa mendatangi sebuah jasa travel milik seseorang bernama Haji yang ternyata komplotannya juga yang bertugas menerima pembayaran senjata. Di sekitar travel Haji ada seorang gelandangan yang siap melakukan pekerjaan apapun demi uang, walaupun hanya mengelap motor. Singkat cerita, senjata itu tiba ke pembeli yang dikawal oleh Thakur. Si pembeli bernama Ferran, seorang penjahat yang dikenal kejam. Dia sangat senang ketika Thakur memberikan sebuah pistol sebagai hadiahnya. Suatu hari, sebuah bus pernikahan melewati jalan sepi. Ternyata Ferran dan gengnya memburu bus tersebut untuk dirampok. Saat itu, bus berhenti karena sekelompok keledai menghalangi jalan. Supir dan keneknya tak tahu jika itu jebakan. Ferran dan gengnya menembaki seluruh penumpang bus dan merampok semua barang dan perhiasan mereka. Berita ini sangat mengguncang masyarakat dan mereka menekan menteri juga kepolisian untuk segera menemukan pelakunya. Karena setelah diselidiki, para perampok membantai para korban dengan senjata canggih jenis AK-47. Dan yang jadi pertanyaan, mengapa penduduk lokal bisa mendapatkan senjata tersebut? Menteri berjanji akan mengusut kasus ini dan telah membentuk tim khusus dari Mumbai untuk menyelidikinya. Sementara itu di Pakistan, Mayor Aslam Beg menemui petinggi intelijen Pakistan untuk memberitahu berita yang menurutnya baik mengenai perampokan maut yang terjadi di India. Mendengar itu, dia sangat senang sekali karena ternyata senjata itu dipasok olehnya untuk mendukung para pemberontak India agar terciptanya banyak kerusuhan. Malah dia menugaskan Mayor Aslam untuk mendanai pemberontak India dan mengirimkan senjata canggih lebih banyak lagi. Sementara itu, kasus tersebut sudah ditangani oleh tim kepolisian dari Mumbai, salah satunya bernama Inspektur Yadav. Yadav datang ke TKP untuk mencari petunjuk, dan dari polisi lokal, dia mengetahui jika semua ini terjadi akibat ulah Thakur. Sementara itu, polisi yang jadi antek Thakur segera memberitahukan bahwa kepolisian Mumbai sudah tiba di desa ini. Dia menyarankan agar Thakur cepat pergi, jika tidak, mereka akan menangkapnya. Singkat cerita, Yadav dan timnya tiba di kediaman Thakur, namun Thakur sudah tak ada. Mereka pun memperingatkan anak buah Thakur untuk mengatakan agar Thakur menyerahkan diri.
Jika tidak, atasan mereka yaitu Asifirator tidak akan mengampuninya. Di sisi lain, ada seorang pria bernama Ajay. Dia berasal dari Delhi dan kini menetap di Mumbai ikut dengan pamannya. Bukan hanya Ajay, orang tua Ajay beserta kakak ipar dan keponakannya pun ikut tinggal di sana. Kebetulan, pamannya membuka toko pakaian. Ayah Ajay menderita sakit sejak beberapa tahun dan dengan sabar Ajay mengurusnya. Saat itu, paman Ajay memberikan sebuah tiket konser. Ternyata, dari kecil Ajay sangat ngefans kepada seorang penyanyi ghazal terkenal yaitu Gulfam Hasan. Dan kebetulan, malam ini dia akan konser di Mumbai. Ajay sangat antusias ingin menghadiri konser Gulfam Hasan. Singkat cerita, Ajay tiba. Seorang MC bernama Sima menyambut Gulfam Hasan di atas panggung. Namun dia terkesima saat melihat kedatangan Ajay, yang ternyata Ajay adalah teman kuliahnya dahulu saat di Delhi. Diceritakan jika Gulfam lahir di India, tetapi dia harus pindah ke Pakistan saat dia masih kecil, karena saat itu dia dan keluarganya ikut pemisahan. Selama ini dia sangat terluka oleh pengalaman itu, namun dia senang bahwa pemerintah India mengizinkannya untuk tinggal di kediamannya yang megah setiap kali dia datang ke India. Selama Gulfam bernyanyi, Sema membayangkan kisahnya beberapa tahun yang lalu, di mana awal mula dia bertemu dengan Ajay. Saat itu, syal Sema ngapung ke arah Ajay yang membuat Ajay jatuh hati pada pandangan pertama. Begitupun dengan Sema. Mereka berdua selalu mencuri-curi pandang tanpa mau mendekati satu sama lain. Ajay sangat mencintai Sema hingga dia sering tak fokus, bahkan pada saat Ajay berlatih mengikuti tes kepolisian. Akhirnya Ajay memberanikan diri untuk mengungkapkan cintanya kepada Sema. Namun belum juga berkata, Sema seakan jual mahal yang membuat Ajay mengurungkan niatnya. Suatu hari, ayah Ajay akan bersaksi melawan seorang teroris. Ibu Ajay mencoba menghentikan suaminya karena takut terjadi apa-apa. Namun ayah Ajay bersikeras karena sudah banyak teman-temannya yang tewas karena ulah teroris. Kakak Ajay mendukungnya dan siap mengantar sang ayah ke pengadilan. Ajay yang hendak ke kampus bareng dengan mereka. Namun di tengah perjalanan, ayah Ajay diculik dan kakaknya terpental yang membuat dia tewas seketika. Beberapa hari setelah kejadian itu, Ajay terus mendatangi kepolisian untuk mencari tahu keberadaan ayahnya. Namun dia dimaki petugas polisi yang bosan dengan kedatangan Ajay yang setiap saat. Suatu malam, ayah Ajay dikembalikan ke rumahnya dengan keadaan yang sangat memprihatinkan. Si teroris berkata jika mereka akan memperlakukan orang-orang yang membantu polisi seperti halnya polisi memperlakukan anggotanya yang tertangkap. Ajay tak bisa melakukan apapun karena takut terjadi apa-apa kepada keluarganya. Karena penculikan itu, ayah Ajay menjadi lumpuh dan kehilangan suaranya. Paman Ajay menyarankan agar mereka pindah ke Mumbai untuk membuka lembaran baru, dan kebetulan di sana dia memiliki usaha toko baju. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk pindah. Mulai saat itu, Sema kehilangan Ajay. Dia semakin tak karuan memikirkan keberadaan Ajay. Dia menyesal telah jual mahal kepada Ajay. Cerita pun kembali ke masa kini. Sema tak menyadari jika konselnya sudah beres dan dia pun menggunakan pengeras suara agar Ajay menemuinya. Akhirnya, mereka pun bertemu kembali setelah sekian lama. Diketahui, Sema bekerja di bawah naungan kakaknya yang seorang produser musik. Karena terburu-buru, Sema meminta alamat Ajay dan Ajay pun memberikannya. Keesokan harinya, Sema datang ke kediaman Ajay. Dia mengundang Ajay dan keluarganya untuk hadir ke acara open house Gulfam Hasan yang akan diselenggarakan di kediaman Sema. Tentu saja Ajay tak menolaknya. Singkat cerita, Ajay pun datang. Sema memperkenalkan Ajay kepada Gulfam bahwa Ajay adalah penggemar beratnya. Gulfam tertarik dengan cerita Ajay, bagaimana Ajay bisa ngefans kepadanya dari sejak kecil. Ajay pun mengatakan bahwa dia masih menyimpan kaset yang berisi lagu pertama Gulfam. Dia berjanji akan membawanya di lain waktu. Sejak pertemuan itu, keduanya menjadi dekat. Ajay juga dikenalkan kepada kakak Sema dan kedatangannya disambut baik olehnya. Di sisi lain, Sultan sedang bersama Mala yang adalah kekasihnya yang seorang penari bar. Namun saat itu dia kedatangan Thakur.
Thakur menceritakan jika dia kini diburu kepolisian Mumbai perihal senjata yang dijual kepada Viran. Dia dipaksa menyerahkan diri kepada ACP Rathore. Sultan bertanya, siapakah ACP Rathore? Thakur menjawab jika Rathore adalah kepala divisi kejahatan Mumbai yang baru. Mendengar itu, Sultan menenangkan Thakur dan menyuruhnya tinggal di tempatnya sampai kondisinya membaik. Tak berselang lama, Sultan kedatangan pembeli bernama Rajan yang ingin memiliki senjata AK-47. Lagi-lagi, gelandangan itu membersihkan mobil Rajan dan Rajan memberikannya uang sebagai upah. Haji menanyakan kepada Sultan untuk apa Thakur datang ke sini. Sultan menyebutkan jika Thakur diancam untuk menyerahkan diri kepada Rathore. Haji pun menugaskan Sultan untuk mencari tahu siapakah sebenarnya Rathore. Sementara itu di kantor polisi, tim divisi kejahatan sedang berkumpul merundingkan kasus yang sedang mereka tangani. Tiba-tiba, Ajay datang dan semua petugas polisi memberikan hormat kepadanya. Yang ternyata, Rathore yang dimaksud selama ini adalah Ajay karena nama lengkapnya adalah Ajay Singh Rathore. Ajay kini menjabat sebagai asisten komisaris polisi karena kejadian yang menimpa ayahnya dahulu memotivasi Ajay untuk bergabung dengan kepolisian. Ajay tak segan melukai tersangka yang arogan dan sombong. Ajay pun mengumpulkan semua bawahannya dan meminta informasi kasus perampokan kemarin. Ia dapat menjelaskan jika benar senjata yang digunakan adalah jenis AK-47 dan perampokan itu dilakukan oleh penjahat lokal bernama Peran. Dia belum menemukan Feran, namun diketahui senjata itu dipasok oleh seseorang bernama Thakur. Namun entah siapa yang membocorkan kedatangan tim sehingga Thakur berhasil melarikan diri. Ajay dan tim segera mencari tahu keberadaan Thakur. Saat itu, polisi antek Thakur menerima bayarannya karena telah memberikan informasi kedatangan tim Mumbai. Namun hal itu diketahui oleh Ajay. Ajay memaksanya untuk berbicara, yang akhirnya dia mengatakan jika Thakur ke Mumbai menemui Sultan. Ajay pun menugaskan bawahannya untuk melaporkan kelakuan polisi itu ke atasannya untuk segera dipecat. Ternyata guys, gelandangan itu adalah informan polisi, khususnya petugas polisi bernama Salim. Inspektur Salim adalah seorang polisi yang sangat jujur. Saat ini, dia sedang dalam misi memburu Sultan. Namun karena dia tahu Sultan sangat berbahaya, maka dia menugaskan gelandangan itu untuk menjadi mata-mata di sekitar tempat Sultan. Dan dari gelandangan itu, dia tahu seseorang bernama Rajan mendatangi tempat Sultan. Salim memutuskan memburu Rajan untuk dijadikan umpan agar bisa mencapai Sultan. Dia dan beberapa anggotanya mengikuti mobil Rajan. Namun sebelumnya, mereka tak tahu kalau dalam mobil itu ada Sultan. Salim mengambil alih kemudi dan menabrak mobil Rajan. Namun Sultan mengeluarkan senjatanya dan dia menyerang polisi yang membuat sebagian polisi tewas. Rajan berusaha melarikan diri, namun dia tertembak dan mati. Sultan keluar dari mobil dan hampir saja Salim mendapatkannya. Namun Sultan berhasil melarikan diri. Salim dimarahi oleh komisaris karena gegabah menjalankan misi ini, sehingga 3 polisi harus kehilangan nyawa. Salim berdalih jika dia hanya memburu Rajan. Dia tak tahu di sana ada Sultan yang membawa senjata AK-47. Namun komisaris tetap menyalahkan Salim. Komisaris mengeluarkan Salim dari kasus ini dan melimpahkan semuanya kepada Ajay. Hal ini membuat Salim kecewa dan marah. Ajay memohon agar Salim tidak dikeluarkan dari tim dan dia akan menjelaskannya. Namun komisaris mengatakan bahwa seluruh departemen merasa jika Salim membiarkan Sultan pergi karena mereka seagama Muslim. Ajay menyangkal jika Salim bukan orang yang seperti itu. Dia sangat tahu Salim karena Salim adalah seniornya dan Salim perwira yang baik dan jujur. Dalam kasus ini, Salim lebih memiliki jaringan yang luas dan saat ini dia lebih membutuhkan Salim. Namun tetap saja komisaris menolaknya. Ajay datang ke ruangan Salim untuk meminta Salim kembali bergabung walaupun tidak resmi. Namun Salim enggan karena dia sudah sakit hati dipandang rendah atasannya hanya karena dia seorang Muslim. Salim bersikeras menolak dan menyuruh Ajay pergi. Di tempat lain, Feran datang ke Mumbai untuk mencari keberadaan Thakur. Anak buah Thakur di desa terpaksa membawanya ke markasnya. Thakur bertanya mengapa dia membawa Feran ke Mumbai. Dia menjawab jika dia ditodong senjata dan terpaksa membawanya. Mereka pun akhirnya bertemu.
Ferran menyatakan bahwa dia menginginkan lebih banyak senjata lagi dan siap membayar dengan harga yang tinggi. Dia pun memberikan sejumlah uang dan perhiasan sebagai bayarannya. Sultan menyanggupinya dan berjanji akan mengirimkan barangnya setelah 2 minggu. Tak menunggu lama, Sultan dan Thakur segera ke Bahid untuk menemui Mirchi. Mereka pun memperlihatkan semua uang yang diberikan Ferran untuk ditukar dengan senjata. Mirchi sangat senang karena mereka selalu menguntungkannya. Dia pun memberikan manisan sebagai rasa terima kasihnya. Dan tak lupa memberikan horoskop kepada Thakur, karena sebelumnya Thakur telah memesan untuk diramalkan oleh Mirchi. Di Mumbai, Ajay menemui Gulfam Hasan untuk memenuhi janjinya memperlihatkan kaset lagu pertamanya yang selama ini Ajay simpan. Gulfam sangat terharu karena ada sosok yang begitu mengaguminya. Setelah itu, Ajay ketemuan dengan Sema. Ajay tak mau menyia-nyiakan kesempatan lagi dan mengungkapkan perasaan cintanya kepada Sema, dan hal ini membuat Sema bahagia. Sementara itu, Siva menugaskan seseorang untuk mencari tahu sosok Asifirator. Orang itu pun menjalankan tugasnya dan terus mengikuti Ajay. Ajay terlihat waspada yang membuat Sema bertanya-tanya, karena saat itu Sema tak tahu jika Ajay adalah seorang polisi. Ajay menghubungi timnya untuk segera datang ke lokasi yang dikatakannya. Sema menganggap jika Ajay bercanda dan dia pun menemui orang yang mengintainya, dan otomatis orang itu kabur. Ajay terus mengejarnya hingga akhirnya dia tertangkap. Tim Ajay datang dan membawa orang itu untuk diinterogasi. Terlihat Sema tak percaya kalau Ajay seorang polisi. Namun di perjalanan, Siva mengikuti mobil polisi dengan kendaraan bermotor, dan di saat ada kesempatan, dia membunuh orang itu. Ajay menegur mereka semua karena kecolongan. Namun apa daya, nasi sudah menjadi lepet. Beruntung, mereka menemukan sebuah foto yang bisa dijadikan petunjuk. Diketahui, sosok wanita di foto itu bekerja di sebuah bar. Ajay menugaskan anggotanya agar menyalin foto itu untuk masing-masing di bawah mereka. Saat pulang ke rumah, terlihat Salim sedang menunggu Ajay untuk menyerahkan file kasus kejahatan Sultan dan gengnya. Ajay bertanya sekali lagi, apakah Salim benar-benar tak mau bergabung dengannya. Salim masih tetap dengan pendiriannya yang tak mau bergabung, karena percuma saja dia bergabung dan pasti akan direndahkan lagi jika dia melakukan kesalahan. Ajay mengungkapkan jika dia tak butuh bantuan Salim. Dia pun menunjukkan ayahnya yang jadi cacat dan kakak iparnya yang jadi janda. Dia mengatakan jika dia tak ingin simpati Salim dan dia bertekad untuk memburu mereka tanpa bantuan Salim. Dia akan melindungi daerahnya, keluarganya, dan semuanya tanpa Salim. Keesokan harinya, Ajay dan tim menyebar ke seluruh bar untuk mencari wanita itu. Dan ternyata Salim juga diam-diam datang ke bar untuk mencari informasi. Terlihat tim Ajay belum menemukan wanita itu, sedangkan Salim bertemu dengan Mala. Dia pun menunjukkan foto dan Mala tahu jika yang Salim cari sebenarnya adalah Sultan. Dia pun memberitahunya lewat sebuah tulisan. Tim Ajay tidak menemukan informasi apapun. Namun saat itu, Salim menghampiri mereka. Dia memberikan info itu kepada Ajay jika Thakur dan Salim akan melakukan pertemuan di Kedanaka. Ajay berterima kasih kepada Salim dan masih mengajaknya bergabung. Namun Salim masih tersinggung dengan ucapan Ajay yang tidak membutuhkan Salim. Ajay pun menenangkan Salim dan akhirnya mereka pun baikan. Singkat cerita, Ajay dan tim mengintai kedai Kedanaka. Mereka menyamar agar tak dicurigai siapapun. Benar saja, saat itu Siva datang dengan motornya. Yadav melaporkannya kepada Ajay dan yakin jika pemotor itu yang membunuh saksi tempo hari. Tiba-tiba Sultan datang dan tak berselang lama Thakur juga datang. Mereka tak tahu bahwa mereka sedang diincar. Bukan hanya itu, mobil berisi senjata yang akan dikirim ke Ferran juga tiba di sana. Tanpa ragu, Ajay mengenalkan diri kepada mereka bahwa dia adalah Asifirator. ACP Rathod. Mendengar itu, mereka kalang kabut dan baku tembak pun tak terelakkan. Terlihat Sultan berhasil melarikan diri walaupun sempat dihadang tim. Sementara itu, Ajay berusaha menahan Thakur dan dia sempat merobek saku bajunya. Thakur pun berhasil melarikan diri karena Ajay dihalangi oleh anak buah Thakur. Ajay berusaha mengejarnya dan berhasil menangkapnya.
Namun, Thakur ditembak oleh Shiva. Tak hanya itu, anak buah Thakur pun dibuat mati. Shiva juga menggeleng kaki Ajay. Semua tim menghentikan pengejaran dan segera menyelamatkan Ajay. Meskipun Sultan lolos, operasi itu berhasil karena tim mampu mencegat kiriman senjata mematikan yang akan ditujukan untuk teroris Peran. Ibu Ajay terus menangis karena Ajay tak sadarkan diri. Bahkan, dokter menegur Salim karena membawa Ajay ke rumah sakit terdekat dan kini Ajay harus kehilangan banyak darah. Ayah Ajay pun bangkit. Dia masuk ke ruang UGD dan menyemangati Ajay. Sementara itu, diperlihatkan Gulpam Hasan sedang berada di rumah singgahnya. Saat itu Mirchi datang mengunjunginya. Dan guys, tak disangka selama ini Gulpamlah dalang utama penyelundupan senjata ini. Diketahui, dia bekerja untuk intelijen Pakistan yang berupaya menciptakan kerusuhan di India menggunakan warga lokal. Mirchi mengunjunginya untuk melaporkan bahwa pengiriman senjata gagal dan kini senjatanya disita kepolisian. Mendengar itu, Gulpam murka. Dia menyuruh Mirchi untuk membereskan semua ini, jika tidak mereka akan ketahuan. Terlihat Sultan dan Shiva bersembunyi di hutan. Mereka kebingungan karena semua senjata disita kepolisian. Tiba-tiba, mereka dikepung oleh Peran dan anak buahnya. Sultan meminta maaf dan berjanji akan mengganti pesanan Peran, namun dia meminta waktu. Peran menunjukkan kepada Sultan bahwa sekarang polisi sedang mencari mereka dan bagaimana mereka akan menggantinya. Dia memberikan waktu kepada Sultan untuk melakukan pengiriman ulang. Jika tidak, dia akan membunuhnya. Haji menyarankan agar Sultan diasingkan ke Pakistan sebelum masalah ini mereda. Sultan pun setuju. Namun sebelum pergi, Sultan meminta agar Peran segera mendapatkan senjatanya. Mirchi pun berjanji akan melakukan pengiriman ulang kepada Peran. Sultan pun pergi, dituntun oleh anak buah Gulpam yang bernama Javed. Namun di tengah perjalanan, Javed mengeluarkan pedangnya dan melenyapkan Sultan. Setelah itu, Mirchi melaporkannya kepada Gulpam. Gulpam sengaja membunuh Sultan untuk memutus rantai. Sementara itu, terlihat Ajay sudah baikan. Salim mengatakan jika mereka sudah mendirikan pos di beberapa titik untuk melacak keberadaan Sultan dan jaringannya. Di malam hari, Haji datang ke rumah sakit. Dia memperingatkan Ajay untuk menghentikan penyelidikannya. Jika tidak, Ajay akan mati sia-sia. Namun Ajay menyerangnya dan berusaha menahan Haji. Haji terus melakukan perlawanan, yang akhirnya Ajay kalah. Namun dia tersenyum karena kini dia tahu jika Haji termasuk jaringan Sultan. Keesokan harinya, Ajay dikunjungi Sema. Sema penasaran dan meminta Ajay untuk menceritakan bagaimana dia bisa terluka seperti ini. Ajay pun menceritakan secara detail, namun saat itu dia mengingat telah merobek saku baju Thakur. Dia pun meminta Sema untuk mengantarnya ke lokasi kejadian, dan setelah sampai, dia segera mencari-cari yang dipegangnya saat itu. Akhirnya dia menemukannya. Dan itu adalah sebuah horoskop yang ditulis oleh seseorang bernama Gupta yang berasal dari Bahid. Ajay kemudian datang ke kantor polisi untuk segera melakukan pencarian ke Bahid. Dia menugaskan timnya untuk segera ke sana dan mencari Gupta si penulis horoskop Thakur. Singkat cerita, mereka tiba di Bahid. Mereka pun berpencar untuk melakukan tugas masing-masing. Salah satu dari tim, kita sebut saja Raju, menemui seorang peramal untuk minta diramalkan. Si peramal berkata bahwa di masa lalu, Raju adalah seorang polisi. Raju pun menyatakan jika kemarin dia diramal peramal Gupta bahwa di kelahiran ini dia akan menjadi polisi. Si peramal kesal karena ramalannya diragukan. Dia mengatakan bahwa Gupta seorang penipu. Bisnis utamanya adalah penyelundupan yang berkedok pedagang cabai kering dan nama aslinya adalah Mirchi. Setelah itu, anggota tim yang lainnya menyelidiki cabai kering. Dia berpura-pura hendak membeli cabai dengan partai besar. Dia menawar dengan harga rendah. Dia menyebutkan bahwa kemarin dia membeli pada Mirchi dengan harga murah. Si penjual menyatakan bahwa tidak hanya murah, Mirchi bahkan akan memberikannya gratis karena usaha cabai kering hanyalah dijadikan kedok penyelundupannya. Suatu malam, Salim menemui Ajay yang sedang merayakan ulang tahunnya. Salim mengatakan jika Ajay harus segera ke Bahid karena ada urusan penting.
Mendengar itu, kakak Sema menyebutkan jika Gulfam Hasan pun kini sedang ada di Bahid di tanah kelahirannya. Dia meminta Ajay untuk menyampaikan surat karena sebentar lagi dia akan mengadakan konser untuk Gulfam. Singkat cerita, Ajay tiba di Bahid. Ajay langsung mendatangi kediaman Mirchi. Dia menunjukkan foto Takur dan Sultan, namun Mirchi pura-pura tak mengenal mereka. Ajay yang tak bisa dibohongi meminta agar Mirchi segera menyerahkan diri. Jika tidak, dia akan melenyapkannya. Karena belum ada bukti, Ajay tak menangkap Mirchi. Sebelum pulang, Ajay mengunjungi Gulfam. Dia pun memberikan titipan surat dari kakak Sema. Saat itu, asisten Gulfam menawarkan makan malam untuk Ajay. Namun Ajay menolak karena dia akan pulang. Gulfam mengatakan bahwa tamu tak boleh pulang sebelum menikmati hidangannya. Akhirnya Ajay memutuskan untuk bermalam di kediaman Gulfam. Di malam hari, Mirchi mengunjungi Gulfam dan menyatakan bahwa dia diancam Asifirator untuk segera menyerahkan diri. Dan Mirchi menyebutkan jika kini Rator menjadi tamu di rumah Gulfam. Mendengar itu, Gulfam terkejut. Dengan sangat hati-hati, dia menunjukkan sosok yang dimaksud Mirchi. Mirchi pun mengiyakannya dan mengatakan bahwa Asifiratorlah yang menyita semua senjata mereka. Mirchi menyarankan agar mereka membunuhnya sekarang juga. Namun Gulfam menolak karena membunuh seorang teman adalah pengkhianatan dan membunuh perwira polisi adalah suatu dosa. Dia akan menanganinya dengan cara persahabatan. Mengetahui masalah yang terjadi, petinggi intelijen Pakistan menugaskan Mayor Aslam ke India untuk menagih janji Gulfam Hasan yang siap memporak-porandakan India. Kebetulan, besok akan diadakan pertemuan resmi dan Mayor Aslam perwakilan dari Pakistan. Singkat cerita, pertemuan pun dilakukan. Semua orang penting hadir dan terlihat Mayor Aslam dan Gulfam bertemu. Mayor Aslam menyampaikan pesan pimpinannya kepada Gulfam. Di sana, Gulfam berjanji akan menciptakan veran-veran yang lain untuk menghancurkan India. Terlihat, Ajay juga datang. Mereka pun akhirnya nimbrung satu sama lain, di mana Ajay belum tahu siapakah Gulfam sebenarnya. Di sisi lain, Salim bertemu kembali dengan gelandangan yang menjadi informannya. Kini dia menjadi tukang kacang. Salim menunjukkan beberapa foto Takur dan yang lainnya. Si informan berkata bahwa mereka sebelumnya selalu keluar masuk sebuah tempat. Dengan mengantongi informasi tersebut, Ajay dan timnya segera ke tempat itu. Namun tak sengaja Haji melihatnya. Haji menugaskan anak buahnya untuk menyuruh Siva melarikan diri. Ajay berhasil masuk dan baku tembak pun tak terelakkan. Namun Siva berhasil kabur. Beruntung, kepolisian berhasil mengamankan beberapa dari mereka yang diperankan oleh Nawazuddin Shihab. Dari dia, polisi diarahkan kepada Haji. Ajay menugaskan Salim untuk menyelidiki Haji, namun kini mereka harus berhati-hati. Di sisi lain, Mirchi melaporkan hal ini kepada Gulfam, di mana Ajay mengincar Haji. Dia mengatakan jika Haji akan mengajak Salim bekerja sama, sehingga akan leluasa untuk membunuh Ajay. Namun Gulfam melarang. Dia menugaskan agar melukai kakinya saja, sehingga Ajay akan diberhentikan dari kasus ini. Benar saja, setelah selesai beribadah, Haji menemui Salim dan mengajaknya bekerja sama, mengatasnamakan agamanya. Namun Salim menolak. Walaupun mereka satu agama, dia takkan membiarkan kejahatan merajalela. Haji pun berkata, jika begitu, selamatkanlah Ajay sebisa mungkin, karena sekarang Ajay dalam bahaya. Benar saja, saat Ajay pulang kencan dengan Sema, dia diserang dan mereka melukai kaki Ajay. Tak lama Salim datang dan mereka pun segera melarikan diri. Keesokan harinya, Yadav menjelaskan semua temuan selama penyelidikan di Bahid. Jika senjata berasal dari Pakistan dan diselundupkan melalui sekelompok unta yang dilatih berjalan di gurun pasir untuk menghampiri pemiliknya di perbatasan. Pengiriman itu dikawal oleh mata-mata Pakistan bernama Javed. Melihat fotonya, Ajay mengingat jika Javed adalah asisten Gulfam. Bukan hanya itu, Mayor Aslam juga terlibat. Bahkan beberapa hari ke depan akan ada senjata selundupan masuk ke India. Salim menyarankan agar mereka segera pergi ke Bahid. Ibu Ajay melarangnya untuk pergi karena dia takut terjadi apa-apa kepada Ajay. Namun Ajay tidak menghiraukannya. Tadi sangka ayah Ajay mendukungnya.
yang membuat Ajay semakin bersemangat. Benar saja, hari itu sekelompok unta kembali melakukan perjalanan tanpa pengawalan manusia dan berhasil mencapai para pemiliknya. Senjata-senjata itu dibawa ke kediaman Mirchi dan segera dikemas dengan cabai kering. Namun Ajay dan timnya berhasil memergoki kegiatan tersebut dan baku tembak pun terjadi. Mirchi melarikan diri, sedangkan Ajay fokus menangkap Haji dan Siva. Mereka sempat saling serang dan Ajay hampir saja mati di tangan Siva. Namun Ajay mendorong Siva hingga Siva tewas mengenaskan. Setelah itu, Ajay berhasil menangkap Haji. Sementara itu, tim yang lain berhasil mengamankan Javed. Kepolisian lokal tiba dan Ajay menugaskan mereka untuk menyita semua barang. Ajay tahu kemana Mirchi pergi. Terlihat Gulfam dan Mayor Aslam sedang berpesta. Tiba-tiba Mirchi datang dan melaporkan semua yang terjadi. Tak lama, Ajay dan tim juga datang ke sana dan baku tembak pun kembali terjadi. Gulfam berteriak-teriak untuk menghentikan tembakan. Dia tak mau ada pertumpahan darah sesama rekannya. Namun, Ajay yang sudah tahu siapa Gulfam sebenarnya memintanya untuk mengakui bahwa Mirchi, Gulfam, dan Mayor Aslam telah menciptakan terorisme di India. Tentu saja Gulfam mengelak bahwa dia tak tahu apa-apa dan tak kenal Mirchi. Begitupun dengan Mayor Aslam jika dia tak mengerti tuduhan Ajay. Namun Ajay memperlihatkan Javed dan Haji. Mayor Aslam mengancam Ajay jika terjadi sesuatu kepada dirinya yang dilakukan kepolisian India, maka Pakistan takkan tinggal diam. Salim menyarankan agar mereka menunggu pasukan datang. Namun Ajay menolak karena mereka tak cukup bukti untuk menangkap Gulfam. Sementara itu, pasukan akan segera tiba di sana. Ajay memiliki ide. Dia meminta pistol Salim dan mengeluarkan pelurunya. Dia mengatakan kepada Aslam jika Gulfam telah mengkhianati kepercayaan India. Jika Aslam ingin hidup, maka bunuhlah Gulfam dan dia berjanji akan membebaskan Aslam. Ajay pun melemparkan pistol kepada Aslam dan menyuruhnya menembak Gulfam sebelum pasukannya datang. Tak ada pilihan lain, Aslam pun menyetujuinya. Gulfam tak menyangka bahwa Aslam akan mengkhianatinya. Namun Aslam tak peduli karena di situasi ini nyawanya lebih penting daripada nyawa orang lain. Aslam berhasil mengambil pistol dan Ajay melempar pistolnya ke arah Gulfam sehingga mereka saling tembak. Namun ternyata pistol Aslam tak berpeluru sehingga Gulfam membuatnya mati. Gulfam menyadari jika ini adalah jebakan. Ajay menghampirinya dan memukulnya. Dia mengatakan jika Gulfam telah melakukan dosa dengan mengirim senjata untuk membunuh orang-orang tak bersalah. Padahal negaranya dan masyarakatnya sangat mencintai dan mengagumi Gulfam. Dia menyesal telah berteman dengannya, dan kini dia akan menangkap Gulfam atas pembunuhan yang telah dilakukannya. Gulfam pun mengungkapkan bahwa dia melakukan apa yang dia lakukan saat ini karena pengalamannya selama pemisahan dahulu sangat menyakitkan. Ajay membuat Gulfam menyadari bahwa tindakannya tidak menguntungkan orang-orang dari agama manapun. Tak lama pasukan datang. Gulfam pun diborgol dan dibawa oleh Salim untuk diadili. Gulfam yang tidak tahan dengan penghinaan dan rasa bersalahnya akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Dan hal ini membuat semua orang tercengang. Berita bundir Gulfam menyebar di seluruh berita. Namun pemerintah menutupi penyebab bundirnya agar tidak terjadi konflik dan huru-hara. Tim kembali ke Mumbai dan mendapatkan banyak pujian karena telah membongkar jaringan teroris. Salim bertemu lagi dengan informannya dan memberitahu tentang keberadaan Feran. Salim pun melaporkannya kepada Ajay. Ajay beserta tim memulai penyelidikannya untuk memburu Feran dan film pun berakhir. Oke teman film, itulah kisah dari film Sarfarosh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum ya. Bye-bye.